Wajib tahu nih pengurus Koperasi Desa Merah Putih tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 10 tahun 2025. Bisa dibilang menjadi jaminan juga dana desa 30% ini untuk pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, semoga kawan-kawan dan teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya pula. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, berita ataupun kabar gembira ya mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Peraturan nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Oke, apa saja sih isi dari peraturan menteri ini? Ternyata dana desa itu bisa digunakan untuk dukungan pembayaran pinjaman modal Koperasi Desa Merah Putih apabila tidak mencukupi ya saldo untuk pembayaran per bulannya kepada pinjaman Bank Himbara. Lalu langkah-langkah apa saja sih yang harus diambil oleh pengurus Koperasi Desa Merah Putih supaya mendapatkan persetujuan pinjaman dari dana desa? Bab 3 terdapat dukungan pengembalian pinjaman. Apa saja sih di dalamnya? Oke, yang pertama, pemerintah desa memberikan dukungan pengembalian pinjaman sebagai bagian dukungan pemberian fasilitas KDMP untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman KDMP ya, pinjamannya kepada Bank Himbara itu ya. Ayat 2, dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada KDMP dalam hal jumlah dana pada rekening pengembalian pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga atau margin atau bagi hasil pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman ya kepada Bank Himbara itu sendiri. Di ayat 3, dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi sesuai dengan kemampuan ya keuangan desa atau APBDes-nya. Nah, di poin keempat ini yang menarik ya. Dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling banyak. Sobat, ingat, paling banyak 30% dari pagu dana desa per tahun. Nah, apabila 1 miliar misalkan satu desa, berarti maksimalnya itu 300 juta ya. Dukungan pengembalian pinjaman permodalan Koperasi Desa Merah Putih. Poin 5-nya, dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pada bab 4 peraturan menteri desa nomor 10 ini terdapat pasal 5 ya mengenai persetujuan pinjaman. Pasal 5 yang pertama poinnya itu adalah ketua pengurus KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih menyampaikan permohonan persetujuan kepada kepala desa atas usulan pinjaman kepada bank, yaitu Bank Himbara ya. Poin kedua, penyampaian permohonan persetujuan kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi disertai proposal rencana bisnis. Yang ketiga, proposal rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat. Nah, sobat, jadi di sini paling sedikit ya memuat isinya itu apa saja. Yang poin A-nya rencana kegiatan usaha. Yang kedua atau poin B, anggaran biaya atas belanja modal dan atau belanja operasional. Poin C, tahapan pencairan pinjaman di luar persyaratan bank. Dan yang terakhir, rencana pengembalian pinjaman. Pada ayat 4, rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A terdiri atas poinnya ya, kegiatan kantor koperasi. Poin B, pengadaan 9 bahan pokok. Poin C, klinik desa. Poin D, apotek desa. Poin E,
pergudangan, yang F logistik, dan atau simpan pinjam. Terakhir di pasal 5 ini adalah rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa. Oke, menarik ya di poin 5 ini. Jadi untuk kegiatan usahanya ini harus melihat seperti apa nih potensi, karakteristik, ataupun lembaga ekonomi yang ada di desa tersebut. Jadi jangan sampai misalkan potensinya ini pertanian, tetapi diadakannya kegiatan usahanya untuk nelayan. Nah itu tidak boleh ya sobat. Jadi seperti itu ya langkah-langkah ataupun alur mengenai persetujuan pinjaman dukungan ya, pengembalian permodalan untuk Koperasi Desa Merah Putih dari dana desa. Nah yang menarik di sini 30% dana desa itu maksimal ya bisa digunakan untuk dukungan pengembalian pinjaman modal Koperasi Desa Merah Putih kepada Himbara. Padahal kita ketahui ya kebutuhan prioritas dana desa untuk pembangunan di masyarakat desa itu sangat banyak. Kenapa pendanaan dana desa ini bisa digunakan ya untuk permodalan ataupun dukungan permodalan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih kepada perbankan. Oke, ini menarik untuk dibahas. Jadi menarik di sini juga tadi dikatakan ya di pasal 4 ayat 3 untuk dukungan pengembalian ya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ini bersumber dari dana desa. Dan ini tidak diprioritaskan tetapi dipertimbangkan ya keuangan desanya seperti apa. Jadi ini tidak menjadi wajib bagi pemerintahan desa. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya, berikan like dan komentarnya di bawah. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur bila perlu ya. Selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.